Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu sunnatah wa iqtadah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratihil mustaqim sallallahu alaihi wasallam haqqa qadrihi wa miqdaril azim ya fattahu ya alim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmatan Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram ibadallah rahimakumullah, segenap bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah istiqamah majlis taklim Darul Futur rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat sehat wal afiat, panjang umur, kita bisa hadir berkumpul kembali di majlis rutin kita setiap malam Kamis, yaitu majlis zikir, ratibul atas dan pembacaan kitab Al-Adhkar. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas segala kehadirannya pada kesempatan malam hari ini untuk meramaikan, mensyiarkan majlis rutin kita. Alhamdulillah, setelah kita bacakan tawasul, kemudian bacaan Ratibul Atas, dan mari kita lanjutkan kajian rutin kita, yaitu pembacaan kitab Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi. Sebagaimana kemarin disebutkan betapa penting hidup kita untuk mempelajari kitab Al-Adhkar ini yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Syekhul Islam Muhyiddin bin Abi Zakaria bin Yahya bin Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi, yang kita kenal kitab Al-Adhkar. Seandainya kita untuk mempunyai kitab Al-Adhkar ini sangat lebih penting. Kalau kita tidak mempunyai kitab Al-Adhkar untuk membelinya, maka Be'uddar litas taril adhkar, juallah rumah untuk membeli kitab Al-Adhkar, karena hal ini untuk membersamai hidup dan kehidupan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin baru pembukaan, kita masuk di bab yang pertama tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidurnya, yaitu disunahkan membaca doa tentunya. Kemudian setelah bangun ini adalah merupakan awal daripada kehidupan kita. Kemudian ketika bangun juga, kalau bahasa kitanya baru bangun jangan langsung ngegerenjal, nggak bangun gitu. Kita duduk dulu, ya. Kita duduk dulu. Bahasanya apa sih itu? Supaya pada kumpul semua. Gitu. Iya. Ya, sekiranya kita membaca dalam Al-Quran, ya seukuran baca inna fi khalqis samawati wal ard, la ayatul, kita baca sampai ayat terakhirnya, ya kurang lebih 2 atau 3 menit kita duduk dulu, kemudian baru kemarin sambil kita baca doa, kemudian kita bersiwak, di antaranya siwak. Kalau enggak sikatan dah, kalau kita mah sikat gigi.
Kalau bersiwak tentunya sebagaimana yang diajarkan ulama-ulama kita berdasarkan Nabi SAW menggunakan siwak, yaitu siwaknya seperti ini, yaitu tangan jempolnya di bawah, jari telunjuk tengah manis di atas, kemudian jari kelingkingnya di bawah. Itu sunnah. Kemudian kita berwudu, kemudian kita memakai baju. Dan sekarang hadis Nabi yang diajarkan Imam Nawawi tentang kehidupan Nabi SAW, apa saja yang diucapkan ketika memakai baju. Setelah kita bangun tidur, tentunya setelah wudu kita memakai baju. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa dama na'fa bihi wa bi ulumihi wa bi barakati alaina fid darin amin. Babu ma yaqulu idza labisa thawbuh. Bab menjelaskan apa yang diucapkan kalau kita pakai baju. Sehari-hari kan kita pakai baju. Pasti pakai bajunya kita di awal waktu kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabbu ayyakula bismillah. Yustahabbu, dan disunnahkan, sangat dianjurkan untuk mengucapkan bismillah. Wa kadzalika tustahabbu at-tasmiyah fi jami'il af'al. Baca bismillah atau yang kita kenal dengan basmalah, kita kenal dengan sebutan tasmiyah di setiap segala perbuatan kita, segala apapun yang kita lakukan. Kata Nabi SAW, kullu amrin dzibalin, segala perkara apa saja yang disyariatkan, yang di dalamnya ada kebaikan-kebaikan, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Kalau perbuatan tersebut ternyata enggak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, maka akan terputus. Terputus apa? Terputus mir rahmatillah, daripada rahmat Allah, min barakatillah, dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bismillah jangan disepelein, ya, cuman baca bismillah gitu kan. Banyak hal-hal yang memang kita jangan sampai menyepelekan hal-hal yang kecil tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya bagaimana kisahnya seorang kaisar waktu itu. Ada seorang kaisar di zamannya sahabat Umar bin Khattab. Seorang kaisar itu sering sakitnya sakit kepala, pusing dah. Ya, kita suka pusing ya. Ya. Pusing banyak ya. Puyengnya banyak tiap hari. Ada yang puyeng kagak. Salah satunya itu. Lihat dari kesehatan, makan puyeng itu macam-macam ya. Puyeng kagak turun itu nggak taunya ketinggian darah puyeng, kerendahan juga puyeng ya. Iya, puyeng kurang tidur puyeng juga, cuman puyeng kurang tidurnya puyengnya di sini nih biasa nih. Puyengnya di sini ya. Sampai kebanyakan kolesterol di sini. Iya, ketinggian kolesterolnya. Puyengnya migrain, puyeng sebelah ya, sakit sebelah. Lah ini puyeng di sini ada, di sini ada, di sini ada, di mana-mana puyeng. Kebanyakan utang kali ya, mikirin utang banyak banget ya. Ini kaisar ini banyak puyengnya. Sampai dia ngirim surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, saya ini sering pusing setiap hari. Tolong doain saya. Gitu. Tolong doain saya. Ini kan kita sering minta doa ya.
Kalau minta doa kita kudu yakin ya. Kudu yakin, kadang-kadang kan kagak yakin ya. Datang ke sini ke kiai, datang ke habib, datang ke ustad minta doa tapi kagak yakin. Padahal keyakinan tersebut ya, ceritanya sebelum kita lanjutkan cerita Sayyidina Umar, itu kan ada seorang yang datang ke ustad ya, ke kiai ya. Kiainya kiai ahli hikmah. Yang datang orang sakit nih, bilang, "Pak Kiai, Pak Ustad, tolong doain bini saya ini sakit kagak prek gitu. Badannya pada sakit kagak berhenti dia sakit terus. Tolong doain ini air." Dikasih air, kata Kiai, "Ya udah taruh aja air situ." Lah Kiai itu kan sibuk ya. Kosono kemari sampai kelupaan airnya. Besoknya diambil. Besokannya diambil, padahal sama Kiai belum diapa-apain. Belum diapa-apain sama Kiainya. Tapi karena yakinnya orang tersebut ngambil air tuh, dia berbilang sama Kiai, "Alhamdulillah Pak Kiai, setelah Pak Kiai ngedoain, air yang saya ambil itu istri saya sembuh penyakitnya." Padahal Kiai belum ngapain, karena yakinnya. Iya kan? Yakin, awalus syifa'al yakin. Iya, awal permulaan daripada kesembuhan adalah keyakinan kita. Kalau kita yakinnya sama bodrek, ya minum bodrek ya. Kalau kita yakinnya, misalkan di pondok dulu di pondok ya baru masukin bocah kan, ketemu Ustaz Segap bilang apa? Kalau yakinnya anaknya pula sakitnya pulang, ya pulang dia. Padahal obatnya sama. Gitu. Karena dia yakinnya dia harus pulang gitu. Akhirnya itu sang kaisar minta doa. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kasih aja utusan, ini tolong sampaikan kepada seorang kaisar tersebut untuk pakai topi ini gitu. Untuk pakai topi ini. Peci dah gitu. Dipakein peci. Akhirnya apa? Sang kaisar itu pakai peci, sang raja itu pakai peci, pakai topi. Kalau dipakai puyengnya hilang. Iya, pas dibuka lagi meren ribet kali, puyeng lagi, dipakai lagi, ini hilang. Akhirnya penasaran itu sang kaisar, dibukalah peci itu, diperiksa. Ternyata di dalamnya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Itu karena yakin. Karena Sayyidina Umar memberikan itu. Yang nulis Sayyidina Umar. Coba kalau yang nulisnya kita, lain lagi. Sayyidina Umar mah dengan kewaliannya, dengan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya bisa menyembuhkan sang kaisar tersebut. Diperiksa, wah ini ternyata bismillah. Itu Sayyidina Umar, yang terjadi pada Sayyidina Umar pun sama bisa terjadi sama kita. Yang penting kita yakin. Jangan nulis bismillah ya. Nggak yakin, kita yakin. Besok nih tahun baru. Iya. Nulis bismillah 135 kali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya biar bolong, mimnya biar bolong. Itu ditulis apa? Di tulisan kertas yang putih, ditaruh di tempat usaha kita. Insyaallah itu akan memudahkan usaha kita, melancarkan daripada usaha kita. Yang penting kita yakin. Sama tadi seorang yang datang minta obat buat istrinya karena yakinnya sama sang kiai tersebut, akhirnya diberi kesembuhan. Yustahabu ayyakulla bismillah. Dianjurkan untuk baca bismillah. Kadang kita lupa ya. Pakai pakaian ngucapin bismillah. Apa lupa. Wa kadzalika tustahabbu tasmiyah fi jamil a'mal. Semua, setiap pekerjaan, setiap perbuatan, setiap amalan, ucapan kita, perkataan kita dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwaina fi kitab Ibnu Sinni an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an.
Dan diriwayatkan kepada kami dalam kitab Ibnu Sinni dari Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri itu namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza labisa thawban qamisan aw ridaan aw imamatan. Adanya Nabi kalau pakai baju komis ya. Kita kan biasanya ngikutin lahjahnya dari Tarim itu komis, asalnya bahasa Arabnya komis, kita akhirnya pakai gamis. Auridaan ataupun rida nih sorban kalau bahasa kita mah, kita pakai rida. Au imamatan ataupun imamah, itu rida yang dibikin udang-udang di kepala. Kita pakai siapa? Kata Nabi SAW, adanya Nabi itu pakai gamis, pakai rida, pakai apa? Imamah sorban gitu. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Cuman bedanya kalau ridanya imamahnya Abu Jahal sama pakai imamah. Ya Abu Jahal pakai imamah, cuman nggak pakai peci. Dia mah nggak pakai peci, imamahnya langsung dibalut-balut. Bedain Rasulullah pakai peci. Imamah semua boleh pakai imamah. Iya, rakaataini bi imamah khairun min sab'ina rakaatan. Atau kama qala Nabi SAW, 2 rakaat pakai imamah lebih dari 70 rakaat tanpa imamah. Ya pakai aja imamah kita gitu. Kata Nabi SAW, adanya Nabi SAW kalau pakai baju dan baju kemis kemudian rida atau imamah, beliau mengucapkan berdoanya, Allahumma inni as'aluka min khairin wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa min syarri ma huwa lahu. Doanya itu, doa pakai baju, pakai gamis, pakai imamah, pakai rida. Pakai imamah nih kita biar rapi. Itu doanya. Tambahin baca salawat Ibrahimiyah, kita baca Allahumma sholli. Imamah susah banget dipakainya. Sekarang banyak imamah jadi ya. Mau beli yang udah jadi, tapi bocah-bocah udah nggak pakai imamah lagi nih. Dan foto pada bisa pakai imamah sendiri. Itu doanya, baca salawat, baca doa yang tadi. Allahumma inni as'aluka ya Allah, aku memohon padamu min khairihi, dari kebaikan ini. Maksudnya kebaikan yang kita pakai. Wa khairi ma huwa lahu, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Kalau itu baju, kita mohon mudah-mudahan baju ini menjadi kebaikan buat kita. Dipandangnya enak sama orang, ya, pandangnya bagus sama orang, indah sama orang, haibah sama orang, kan kayak gitu yang kita harapin. Jadi, ya Allah, aku berlindung mohon padamu dari kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan apa yang ada di dalam baju yang kita pakai ini. Dan aku berlindung dari keburukan yang ada di dalam pakaian ini yang kita pakai.
Sama aja yang kita pakai pakaian ini akhirnya membawa keburukan. Misalnya orang ngelecehin kita, orang ngehina kita, itu kita ngedoa. Kita baca doa. Wa rawaina fihi an Mu'ad bin Anas, dan diriwayatkan juga dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man labitha thawban jadidan faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi SAW, man labisa, siapa yang pakai pakaian thauban jadidan, pakaiannya pakaian yang baru, pakai baju baru gitu, pakai sepatu baru, sendal baru. Apa doanya? Ini doa yang masyhur ya. Doa yang banyak di buku-buku pendek itu yang diajarkan kepada kita, yaitu doanya alhamdulillahilladzi kasani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memakaikan hadza, ini pakaian, wa razaqanihi, dan telah mengaruniakan pakaian ini. Pakaian itu karunia. Ya. Pakaian itu nikmat. Baju yang kita kenakan nikmat. Kita bisa beli baju baru. Makin sekarang makin banyak baju baru tiap bulan. Kadang akhirnya Lebaran kemarin banyak juga yang nggak pakai baju baru. Padahal pakai baju baru adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Sunnah pakai baju baru. Kata Nabi SAW, alhamdulillahilladzi kasani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memakaikan hadza, ini pakaian, wa razaqanihi, dan telah mengaruniakannya min ghairi haulin minni wala quwwah. Kita bisa beli baju, kita bisa baju baru, celana baru, semuanya bukan gara-gara kita. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Semuanya enggak ada daya, enggak ada upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doa gitu. Pakai pakaian baru, kita doa alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa tuh orang yang pakai pakaian baru kemudian ngedoa kayak gitu? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan beri ampunan yang telah lampau daripada dosa-dosanya. Begitu murahnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, gara-gara pakaian kita ngedoa, akhirnya kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak semuanya zikir dan doa tentang pakaian hampir sepakat semua. Di antaranya yang masyhur tadi, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu masyhur semuanya. Kita lagi pakai baju. Kalau pakai baju memang sunnahnya apa? Ya. Yang pakaian itu sunnah, pakai jaket doang yang ngikutin sunnah. Kalau pakai jaket sleting dari atas apa ke bawah? Dari bawah ke atas, itu sunnahnya nutupin dari bawah ke atas. Kalau pakai kancing juga sunnahnya dari bawah ke atas. Cuman sunnahnya ada di jaket doang yang ngikutin. Mau nggak mau akhirnya kita ngikutin sunnah Rasul. Padahal memang benar sunnah Rasul itu adalah ketika memakai baju ngancinginnya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Iya, kita mah seringan terbalik. Iya, dari atas dulu biar rapi, terus aja ke bawah. Tuh. Yang benarnya sunnahnya adalah dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Pertama dengan tangan kanan, terus nutupinnya dengan dari bawah ke atas biar rapi. Itu
kita sambil mengucapkan tadi alhamdulillahilladzi kasani hadza warzaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu dah yang sering dihafal sama kita dari zaman kita ngaji tuh. Kita ngaji ibtidaiyah diajarin nih kalau pakai baju, pakai celana kita ngedoa kayak begitu. Padahal itu adalah akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwaina an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id Al-Khudri juga. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istahadda thawban sammahu bi ismihi imamatan aw qamisan aw ridaan thumma yaqul Allahumma lakal hamdu Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka khairuhu wa khairu ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Hampir sama. Jadi berdoa ketika memakai baju. Wa ruwaina fi kitab Tirmidzi an Umar radhiyallahu an sami'tu Rasulullah sallallahu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisa thawban jadidan faqala alhamdulillahilladzi kasani ma awari bihi aurati wa jamalu bihi hayati thumma amada ila thawbi alladhi akhlafa patasaddaqa bihi kana fi hibdillahi wa fi kanfillahi azza wa jalla wa fi sabilillahi hayyan wa maitan. Satu lagi hadis Nabi SAW dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mendengar bahwa Nabi SAW bersabda, siapa orang yang pakai baju baru, kemudian dia berdoa alhamdulillahilladzi kasani ma'auri'u bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Dia ngedoa tuh alhamdulillahilladzi kasani, ya Allah terima kasih segala puji bagimu yang telah memakaikan ini, yang akhirnya menutupi auratku, wa atajammalu bihi, dan bisa tambah ganteng. Manusia gantengan telanjang apa gantengan pakai baju? Gantengan pakai baju, pakai berbusana pokoknya. Telanjang mah enggak ada bedanya dengan binatang. Thumma amada ila thawbil ladzi akhlafa. Kemudian habis dia doa, dia kan pakai baju baru, ngedoa, mau doanya pakai alhamdulillahilladzi kasani kayak tadi, mau pakai doa yang pertama tadi yang diajarkan tadi, Allahumma inni as'aluka min khairihi ma huwa lahu gitu. Atau alhamdulillahilladzi kasani, dia doa gitu. Kemudian dia ambil baju lamanya, dia beli baju, pakai baju, kemudian pakai bajunya ngedoa seperti yang diajarkan, kemudian dia ngambil baju yang tersisa, maksudnya baju lamanya, tentunya baju yang masih layak. Fatasaddaqa bihi, kemudian dia mensedekahkannya. Apa kata Nabi SAW? Kana fi hibdillah, maka dia akan dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala fi hayatihi hayyan wa mayitan, ketika dia masih hidup maupun sudah meninggalnya. Oh, baju apa numpuk nih lemari kita, di gantungan kita dapat baju baru, ya udah kita sedekahin lagi. Apalagi kalau nggak disedain, sekarang ada jualan, namanya apa jualan baju bekas apa,
free love ya. Iya, free love tuh. Dijual lagi kalau jadi artis ya. Lah kalau kita mah tuh orang pakai baju kita, mana yang mau ya. Kasihin bajunya biar nambah lagi bajunya. Apalagi bajunya buat ibadah. Gitu. Jadi mudah-mudahan dari hal yang kecil ini kita memperbaiki dah. Tadi itu misalnya kancing baju ya, kalau kayak baju kita kancingin dari bawah gitu. Paling enggak kita baca bismillah, udah gitu. Saya nggak hafal doanya, ya udah bacaan bismillah. Kalau kita hafal, ya kita baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu yang paling gampang kita bacanya. Insyaallah mudah-mudahan baju yang kita pakai juga bisa manfaat dan bisa menjadikan ampunan dan membawa kebaikan buat hidup dan kehidupan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah majlis yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jadi majlis kita sekali lagi setiap ba'dal maghrib baca ratib, kemudian baca akidah mujmalah, kemudian kita taklim ya. Istilahnya sebelum jam 8G kita udah selesai ya, udah selesai. Dan kecuali setiap malam Kamis terakhir kita baca maulid, kita juga hataman ya. Kita hataman Al-Qur'an yang dibaca di rumah, semuanya kita hataman. Besok masih al-adhkar, malam Kamis satu lagi, kemudian lubabul hadis, baru malam Kamis terakhirnya kita baca maulid dan hataman Al-Quran, sekaligus juga kitabnya yaitu pembahasan kitab At-Tibyan ya fi adabi hamalatil Quran, penjelasan tentang adab bagi orang-orang yang memang dia menghormati Al-Quran. Sama ini juga disusun oleh Imam Nawawi. Mudah-mudahan kita bisa menghadirinya setiap malam Kamis 1 dan 2, yaitu Al-Adhkar, 3 yaitu Lubabul Hadis, malam keempatnya kita bacakan maulid dan kitab At-Tibyan insya Allah. Demikianlah para jamaah rahimakumullah, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Hakadha minni wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busara salatan tubashiruna biha ahlana wa auladana wa jami'a masyayina wa muallimina wa taqabatana wa taqibatina